silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita sama-sama berdoa akan digunakan dalam menerima pembelajaran hari ini. Berdoa di luar. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, semua, alhamdulillah ada semua ya. Baik, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis data dan visualisasi data. Ada yang masih ingat analisis data apa? Saya, Bu. Ya, silakan, Nabila. Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat. Ya, betul. Jadi analisis data diartikan adalah upaya atau cara mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat, khususnya dalam solusi permasalahan dalam penelitian. Nah, selanjutnya data yang akan kita sajikan itu harus divisualisasikan. Ada yang masih ingat visualisasi data? Oke, ya silakan Mas. Visualisasi data adalah proses menggunakan elemen visual seperti diagram, grafik, atau peta untuk mempresentasikan data. Ya, betul. Jadi visualisasi data adalah bahwa kita proses menggunakan elemen visual berupa apa? Grafik, gambar, atau apa? Diagram. Ya, itu biasanya bisa disajikan melalui Microsoft Excel. Baik, untuk hari ini materi pembelajaran adalah tentang pengolahan dan pengumpulan data menggunakan Microsoft Excel. Baik, ada yang berupa pengolahan data manual dan pengolahan menggunakan software. Ada yang tahu pengolahan data manual maksudnya apa? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Pengumpulan dan pengolahan data secara manual adalah proses awal hingga akhir. Seperti memasukkan data yang dikumpulkan, memilah atau filter, hingga proses kalkulasi dan lainnya dilakukan dengan campur tangan manusia dan tanpa menggunakan perangkat elektronik maupun software. Oke, jadi pengumpulan data menggunakan secara manual adalah proses awal hingga akhir pengumpulan data itu menggunakan apa? Campur tangan manusia tanpa mesin ya, atau tanpa software. Lalu pengumpulan data atau pengolahan data secara apa? Menggunakan software perangkat bantu Microsoft Excel. Maksudnya apa? Ada yang masih bisa? Ya, silakan. Pengumpulan dan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Pertama, penyusunan data dalam bentuk tabel, penggunaan filter untuk menyaring data yang kita butuhkan, menerapkan rumus untuk perhitungan matematis dan analisis data, lalu memvisualisasikan data dengan grafik dan menganalisis data dengan tipe tabel. Baik, ya. Jadi pengumpulan data dan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel itu akan bisa lebih cepat dan akurat ya. Oke, selanjutnya kita simak dulu materi hari ini ya. Baik ya, kita simak dulu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kembali bertemu dengan Ibu di pelajaran informatika. Biasanya info ini digunakan untuk data dalam jumlah besar, misalnya dalam sistem pembayaran atau payroll. Yang kedua adalah real time processing, adalah tipe pengolahan data dan analisis data ini biasanya data yang diproses hanya dalam hitungan detik dan hanya untuk data dengan ukuran kecil. Contohnya adalah proses pengambilan uang di mesin ATM. Yang ketiga adalah online processing. Tipe ini
ini akan memproses data dalam sebuah CPU sesegera mungkin, lalu diproses untuk membaca dan menganalisis data. Contohnya digunakan pada pemindaian barcode. Yang selanjutnya adalah multiprocessing. Jadi di sini data dipilih lagi dalam frame dan waktu pemrosesan dan menggunakan 2 atau lebih CPU dengan satu sistem komputer atau dikenal juga dengan parallel processing. Contoh dari tipe ini biasa digunakan pada perkiraan cuaca. Lalu yang terakhir adalah time sharing. Tipe ini akan mengalokasikan komputer dan data dalam kurun waktu tertentu, baik itu untuk sebagian pengguna maupun secara simultan. Oke, sudah sesuai dengan kelompok. Untuk pengerjaan KPD Ibu berikan waktu 25 menit. Lalu untuk langkah kerjanya sudah tadi Ibu terangkan ya. Jadi silakan kalian kerjakan pada poin-poin yang harus dikerjakan. Silakan. Jangan lupa untuk presentasi buatkan pada PowerPoint. Ya, Bu. 25 menit. Udah, selesai. Coba yuk. Masukin ke sini. Tabelnya bisa ke sini. Bisa kan? Masih ingat nggak? Coba tambah halaman. Terus yang sudah dikerjakan tabelnya insert di sini. Yang bisa dipresentasikan aja, ini ada tabelnya dulu, terus ininya yang 4 ini ya kategori. Apa guys? Ya, waktunya sudah habis ya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mengolah data menggunakan Microsoft Excel. Ya, baik. Silakan. Berikut ada data pengalaman dan data soal bencana alam menghubungi CMU dan ekonomi jadi audit. Pengolahan data yang dihasilkan dari data tersebut adalah dana yang terkumpul setiap harinya pada tanggal bulan ini menghasilkan sebesar 52.000, tanggal 3 menghasilkan dana sebesar 66.000 dan tanggal 4 menghasilkan dana sebesar 29.000. Dana yang terkumpul setiap minggu, dana yang terkumpul pada minggu pertama sebesar 53.000, dana yang terkumpul pada minggu kedua sebesar 46.000, data yang terkumpul pada minggu ketiga sebesar
Yang kedua, dengan jumlah siswa 6 orang menghasilkan dana sebesar 66.000. Dan PM1 dengan jumlah siswa 4 orang menghasilkan dana sebesar 29.000. Analisis data yang telah didiskusikan. Jadi, data yang terkumpul dari dana bantuan bencana alam gempa bumi Cianjur menghasilkan dana sebesar 147.000. Jadi sudah sesuai dengan tabel ya. Ya, Jadi totalnya tadi 147.000. Oke, untuk lain silakan. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis data yang telah didiskusikan. Ini tabel data penggalangan dana bantuan bencana alam. Informasi dana yang terkumpul setiap minggu. Minggu pertama sebesar 53.000, minggu kedua sebesar 46.000, minggu ketiga sebesar 48.000. Informasi dana yang terkumpul setiap hari. Tanggal 2 Juni 2023 sebesar 52.000. Baik, untuk selanjutnya sebagai evaluasi pembelajaran hari ini kalian kerjakan puisi ya, Ibu share dulu. Kalian semua udah mengerjakan 100%, tapi itu yang kedua, ke-1, kedua, dan ketiga gitu ya, peningkatnya tadi. Semuanya tadi sudah terlihat di layar dan kalian bisa mengevaluasi hasil pembelajaran kalian tadi ya, materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya refleksi pembelajaran yang kemarin sudah ya, sudah dikumpulkan, nanti hasilnya Ibu share lagi di grup. Lalu silakan KPD-nya dikumpulkan dulu. Ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang interpretasi data dan implikasi data ya. Semuanya KPD sudah dikumpulkan, nanti hasilnya Ibu share lagi di grup juga. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita sama-sama berdoa. Berdoa,